Ternyata usiaku sudah tua. Sepertinya salah satu putriku harus menggantikan tahtaku. Pada zaman dahulu, di Pasundan, Jawa Barat, berdiri sebuah kerajaan bernama Pasir Batang. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Tapak Agung. Prabu Tapak Agung terkenal sebagai raja yang bijaksana dan baik hati. Ia mempunyai 7 orang putri, 2 di antaranya adalah Purbararang dan Purbasari. Purbasari memiliki sifat dan perilaku yang sangat baik. Selain itu, ia juga memiliki paras yang cantik dan rupawan. Berbeda dengan kakak sulungnya yang bernama Purbararang, meskipun ia memiliki paras yang cantik, namun sifat dan perilakunya justru sangat kasar, kejam, sombong, dan iri hati kepada adiknya. Kini usia Prabu Tapak Agung sudah semakin tua. Ia mempunyai firasat bahwa umurnya tak akan lama lagi. Ia pun segera mengumpulkan kedua orang putrinya. Usiaku sudah terlalu tua. Saatnya kau menggantikan tahtaku, Purbasari. Tetapi ayahanda, bukankah seharusnya yang menjadi penerus tahta adalah putri sulung ayah, yaitu Purbararang? Ya Purbasari, tetapi setelah aku pertimbangkan, kamulah yang paling pantas untuk menjadi pemimpin kerajaan ini. Aku adalah putri sulung ayah. Seharusnya ayahanda memilihku sebagai pengganti ayahanda. Kenapa ayah berpikiran seperti itu? Lebih baik ayah memilih Purbararang saja sebagai pengganti ayahanda, karena dia lebih baik daripada aku, ayah. Tidak, keputusanku sudah bulat bahwa Purbasari lah yang akan menjadi penerus tahta kerajaan ini. Sudahlah, ayahanda percaya kepadamu, Purbasari. Purbararang sangat kecewa mendengar hal itu. Tentu saja ia tidak setuju dengan keputusan ayahnya. Ia menganggap bahwa dirinya lah yang paling pantas untuk menggantikan sang raja. Saking marah dan kecewanya, muncullah niat buruk Purbararang untuk mencelakai adiknya. Ia pun segera menemui nenek sihir untuk memantrai adiknya. Hei, nenek sihir! Aku ingin kau membuat adikku menjadi buruk rupa agar ia tak pantas menjadi pemimpin kerajaan ini. Itu bukan perkara sulit bagiku. Baguslah. Kalau begitu, ayo lakukan perintahku. Sesampainya di istana, Purbararang melihat Purbasari berubah menjadi buruk rupa. Purbararang merasa sangat gembira mengetahui rencana jahatnya berhasil.
Hal ini ia jadikan alasan untuk mengusir Purbasari dari istana. Kenapa kulitku seperti ini? Tidak mungkin. Kenapa bintik-bintik hitam seperti ini? Tidak. Hei, Purbasari! Orang buruk rupa seperti dirimu itu tidak pantas menjadi pemimpin kerajaan. Pati! 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 Ya, Tuan Putri. Cepat bawa Purbasari keluar dari istana sekarang juga. Jauhkan dia dari sini. Jangan usir aku, Kakak. Aku mohon, jangan usir aku, Kakak. Jangan. Cepat bawa dia dari sini. Sesampainya di hutan, Purbasari yang berubah buruk itu pun diasingkan. Untunglah Pati sangat baik hati kepadanya. Ia membuatkan pondok kecil untuk Purbasari tinggal di hutan. Tuan Putri harus tabah menghadapi cobaan ini. Semuanya akan segera berlalu. Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu bersama dengan Tuan Putri. Sesampainya di hutan, Purbasari justru memiliki banyak teman, yaitu binatang yang baik kepadanya. Mereka akan dengan senang hati membantu Purbasari bila ia sedang kesusahan. Salah satu binatang teman Purbasari yaitu seekor kera berkulit hitam. Kera itu bernama Lutung Kasarung. Hampir setiap hari Lutung Kasarung akan menghibur Purbasari agar tidak bersedih. Ia sangat rajin membawakan makanan dan minuman untuk Purbasari. Ia juga sungguh perhatian kepada Purbasari. Tidak. Aku tidak apa-apa. Hanya saja aku teringat dengan kondisi ayahanda yang sudah semakin tua. Aku pun merindukan kakakku di istana. Andai saja aku tidak berubah buruk rupa seperti ini, pasti aku tidak akan berada di sini. Sudahlah. Jangan khawatir, Tuan Putri. Aku dan teman-teman di sini akan selalu menemani Tuan Putri. Kalau Tuan Putri butuh bantuan kami, minta tolonglah kepada kami. Kami akan dengan senang hati membantu Tuan Putri. Baiklah, Lutung. Kau memang sangat baik hati kepadaku. Terima kasih, Lutung. Ini untukmu, Purbasari. Lutung, kau sungguh perhatian kepadaku. Ini bunga dan makanan kesukaanku. Terima kasih banyak, Lutung. Terima kasih. Iya.
Lutung Kasarung memang berbeda dengan binatang lainnya. Setiap bulan purnama, ia akan mencari tempat sepi seperti gua. Di sana, dia akan memohon kepada dewa. Suatu malam, saat Lutung Kasarung bertapa, tanah di sekitar Lutung Kasarung terbuka. Dan tiba-tiba, tanah itu mengeluarkan air yang sangat jernih. Perlahan, air itu membentuk sumur yang mengeluarkan aroma sangat harum. Sungguh berbeda dengan sumur lainnya. Esok paginya, Lutung Kasarung menemui Tuan Putri dan meminta sang putri untuk mengikutinya. Putri! 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 Cepatlah mandi dengan air ini, Putri! Memangnya, kenapa Lutung? Ada apa dengan air ini? Cepatlah, Putri, cepatlah! Lutung Kasarung meninggalkan Purbasari. Purbasari pun mandi menggunakan air itu. Setelah selesai mandi, Purbasari pun bercermin. Alangkah terkejutnya dia. Wah! Akhirnya, kulitku sudah kembali putih dan bersih seperti semula. Aku senang sekali. Lutung! 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 Lihatlah, kutukanku sudah hilang. Akhirnya, kulitku kembali cantik dan putih seperti semula. Iya, Tuan Putri! Lihatlah, kutukanmu sudah hilang. Akhirnya, kau bisa kembali cantik seperti semula. Iya, Lutung. Aku sangat senang sekali. Akhirnya, aku bisa kembali cantik seperti semula. Terima kasih banyak, Lutung Kasarung. Ini berkat dirimu. Iya, sama-sama, Tuan Putri. Aku juga sangat senang kau akhirnya bisa kembali cantik seperti semula. Lutung Kasarung memang berbeda dengan binatang lainnya. Kutukan itu sudah hilang. Purbasari pun kembali cantik seperti semula. Purbasari merasa sangat gembira dirinya telah cantik. Di lain tempat, yaitu di kerajaan, Purbararang hidup dengan bahagia. Suatu saat, kabar mengenai kembalinya kecantikan Purbasari terdengar oleh Purbararang. Purbararang pun teringat dengan adiknya. Ia berniat untuk menjenguk adiknya di hutan. Aku akan menjenguk Purbasari di hutan. Biar saya temani, Tuan Putri. Purbararang tak merasa keberatan. Ia pergi ke hutan didampingi oleh Patih dan tunangannya yang bernama Indrajaya. Ketika sampai di hutan, Purbasari sempat curiga. Ia melihat pondok kecil di sana. Pondok milik siapakah itu? Itu pondok Purbasari. Ia tinggal di hutan itu dan di pondok itu. Purbararang merasa marah. Rupanya ia tak tahu bahwa Patih telah membuatkan pondok untuk Purbasari. Purbararang pun bergegas masuk ke dalam pondok itu. Semakin terkejutlah saat Purbararang mendapati Purbasari telah kembali cantik seperti semula. Sungguh, Purbararang tak bisa percaya. Purbararang pun meminta beradu. Siapa yang paling hebat, dialah pemenangnya dan pantas menjadi seorang ratu. Hei, Purbasari, aku ingin kita beradu rambut panjang. Rambut siapa yang paling panjang, dialah yang pantas menjadi seorang ratu. Purbasari merasa ragu.
Karena Purbararang terus mendesaknya, akhirnya Purbasari pun setuju. Dan ternyata rambut Purbasarilah yang paling panjang. Dengan begitu, Purbasarilah pemenangnya. Purbararang masih tak mau terima. Dia kembali mengajak adiknya beradu. Selama ini adiknya tinggal di hutan. Pasti adiknya itu tidak memiliki tunangan. Purbararang pun meminta beradu tunangan. Tunangan siapa yang paling tampan, dialah pemenangnya. Hei, Purbasari, aku ingin kita beradu tunangan. Tunangan siapa yang paling tampan, dialah pemenangnya. Ini adalah tunanganku. Akulah tunangan Purbararang, laki-laki paling tampan. Tidak ada yang mungkin bisa mengalahkan ketampananku. Purbararang tak kehabisan akal. Ia ingat dengan Lutung Kasarung yang selalu baik kepadanya. Purbasari pun menggandeng tangan Lutung Kasarung. Ini adalah tunanganku, kakak. Hah? Jadi monyet ini tunanganmu? Iya, dia adalah tunanganku. Mendengar ejekan itu, Purbasari menjadi sedih. Ia pun hampir menangis. Lutung Kasarung tak tega melihat hal itu. Lantas ia berdoa kepada dewa. Ajaib! Tiba-tiba tubuh Lutung Kasarung bersinar terang. Dalam sekejap, Lutung Kasarung berubah wujud. Ia berubah menjadi pangeran yang gagah dan tampan. Bahkan lebih tampan dari tunangan Purbararang. Sontak, hal itu membuat semua orang yang ada di sana terbelahak. Hah? Ini kau? Tidak. Lutung, apakah ini kau? Benar, kau? Iya, Tuan Putri. Aku sebenarnya adalah Pangeran Buruminda. Mau tak mau, Purbararang mengaku kalah. Akhirnya, Purbasari kembali ke istana dan didampingi oleh Lutung Kasarung yang ternyata adalah seorang pangeran dari Kayangan yang bernama Guruminda. Keduanya pun hidup dengan bahagia.